yang sejati tidak pernah datang kepada mereka yang melangkah dengan setengah hati. Ia membutuhkan dedikasi penuh, fokus yang tak tergoyahkan, dan keberanian melangkah melampaui batas diri sendiri. Dengan memberikan yang terbaik, kita dapat meraih yang terbaik. Dalam perjalanan hidup, ada dua jenis manusia, yaitu mereka yang berani melangkah dengan keyakinan penuh dan mereka yang ragu-ragu di pinggir jalan. Dan hanya dengan yang pertama yang akan merasakan manisnya sebuah kemenangan. Sementara yang kedua hanya akan menyesali kesempatan yang terlewatkan. Yuk kita simak baik-baik video konten menarik kali ini dari channelnya Pak Helmi Yahya yang berjudul Tidak Ada Tempat Bagi Mereka Yang Berjalan Dengan Setengah Hati. Saya ingin sharing satu hal ya, lagi-lagi tentang sharing bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang sukses. Ini satu ilmu, bukan hanya ilmu yang bisa sukses diterapkan dalam dunia hiburan, tidak. Dalam seminar-seminar personal branding, ya seperti yang saya tulis dalam buku saya, Who the hell are you? Udah beli belum? Ya, ini Practical Lesson of Personal Branding. Saya mengatakan begini, there is no room for mediocre. Jadi nggak ada ruangan untuk orang yang setengah-setengah. Ya, nggak ada ruangan untuk orang yang setengah-setengah. Nggak ada kemungkinan untuk sukses untuk orang yang setengah-setengah. Ya, jadi kalau ingin sukses, kita harus berbeda dari orang lain. Harus lebih dari orang lain. Kalau cuma biasa-biasa aja, hasilnya pun akan biasa-biasa. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita biasa-biasa aja, hasilnya pun akan biasa-biasa juga. Jadi jangan komplain. Kalau ngelihat orang lain sukses, kok dia sukses kayak itu? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah punya perbedaan dari orang lain? Perbedaannya misalnya dalam effort ya, dalam apa ketekunan, dalam kerajinan, dalam upaya. Sudahkah kita bekerja lebih keras dari orang lain? Sudahkah kita berpikir lebih cerdas dari orang lain? Ya, sudahkah kita belajar lebih banyak dari orang lain? Harus ada perbedaan. Nggak ada tempat bagi orang yang setengah-setengah. Dalam dunia hiburan, kalau mau cantik, cantik sekali. Misalnya Raisa gitu. Kalau mau jelek, jelek sekali. Ada banyak sekali orang sukses. Ya, nggak boleh tanggung tuh. Kalau mau serius, serius sekali. Ya, kakak saya, Tanto Yai sukses apa serius banget. Tetapi kalau mau lucu, lucu sekali. Kalau mau konyol, konyol sekali. Harus ekstrim. Kalau makin ekstrim kita, ya, makin kita punya peluang untuk sukses dalam bidang apapun. Kalau mau tinggi-tinggi sekali. Zaman saya dulu ada Doni Kusuma, tapi kalau mau pendek-pendek sekali, Uco, Baba, Daus Mini bisa sukses tuh. Ya, jadi itu rumus bertumbuh. Jadi kita lihat ada orang-orang yang ekstrim gitu ya. Ekstrim bukan negatif nih, ya. Ekstrim berbeda dari orang lain mendapatkan kesempatan untuk sukses. Ada Haji Bolot gitu. Ekstrim bolotnya, sukses dia. Ada orang gagap gitu, aslinya enggak, tapi dia mempersonifikasi dirinya menjadi orang yang gagap. Ajis gagap, sukses tuh, kontrakannya banyak banget. Ya, jadi itulah rumusnya. Kalau mau keren-keren sekalian, kalau mau ancur-ancur sekalian. Ya, ini dalam bidang apapun, dalam bidang bisnis juga begitu. Ya, jangan membuat produk yang biasa-biasa aja, cuman pisang goreng, nggak ada perbedaan dari orang lain. Dia hasil juga gitu-gitu aja. Bagaimana kalau pisang gorengnya dikasih apa kek, atau bentuknya seperti apa kek? Carilah, explore lah, sehingga produk kita, diri kita bisa berbeda dari orang lain. Itu rumus sukses dalam bidang apapun. Lagi-lagi itu urusannya ke diferensiasi yang pernah saya bahas minggu lalu. Ingat saya pernah ngomong, ya. Saya pernah ngomong, ya, kalimat yang disampaikan oleh Panji Pragiwaksono dengan baik. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit baik. Apalagi bedanya itu banyak banget.
Dibutuhkan produk-produk, dibutuhkan personality yang berbeda dari yang pernah ada. Supaya apa? Supaya kita bisa dikenali. Kalau kita cuma sama aja dengan orang lain, ya apalagi biasa-biasa aja, cakep banget enggak, jelek banget juga enggak, pinter banget juga enggak, bolot banget juga enggak, ya hasilnya akan biasa-biasa saja. Ya temukan ya kehebatanmu, dialog dengan diri sendiri, apa kelebihan saya, ya atau tanya orang lain apa kelebihan saya, explore habis-habisan. Ya, Anda bisa mengeksplor cara berpakaian, cara berbicara, atau punya skill yang orang lain tidak punya, atau punya minat yang luar biasa, atau punya hobi yang berbeda dari orang lain. Ya, itulah yang akan mendiferensiasi dirimu daripada orang lain. Rumus sukses, ya, kita harus dikenali. Ya, untuk dikenali kita harus berbeda. Makin besar perbedaan itu dibandingkan dengan orang lain, kita akan makin sukses. Kemungkinan suksesnya minimal makin besar. Itu yang saya bahas dalam buku saya, Udel Rahayu. Ya, selamat mencoba. Ya, mari merenungkan diri. Ya, apa diferensiasi yang kita bisa kelola? Apakah kita jago ngomong? Apakah kita jago nyanyi? Apakah kita cakep banget? Apakah kita lucu banget? Apakah kita gagah banget? Apakah kita berani banget? Apakah kita nekat banget? Apakah kita kreatif banget? Apakah kita konyol banget? Temukan itu. Hanya kita yang bisa tahu siapa diri kita. Ya, selamat mencoba. Kesuksesan membutuhkan komitmen dan dedikasi serta kerja keras. Tidak ada jalan pintas atau cara instan untuk meraihnya. Orang yang setengah-setengah dalam menjalankan sesuatu hanya akan membuang waktu dan energinya serta melewatkan kesempatan untuk meraih potensi terbaiknya. Jika Anda ingin berkonsultasi masalah keuangan, laporan keuangan perusahaan, perpajakan, dan strategi digital marketing, jangan ragu untuk hubungi kami di 0811 8085 705 atau klik link di bawah ini di www.jasakonsultankeuangan.co.id. Sampai jumpa dalam video berikutnya.